Assalamualaikum sahabat tambang. Apakah pernah terpikirkan oleh kita, bagaimanakah mekanisme sistem kemudi pada doser? Apakah menggunakan roda kemudi seperti ini? Atau seperti sepeda motor? Tentu tidak seperti itu. Doser Caterpillar zaman now, sistem kemudinya ada dua macam. Tapi pada video ini, satu saja dulu ya yang akan disampaikan. Untuk membelokkan doser Caterpillar, operator cukup menggerakkan jarinya saja. Iya, cukup dua jari saja. Jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri saja. Jari telunjuk untuk belok kanan dan jari tengah untuk belok kiri. Bagaimana bisa hanya dengan menggerakkan satu jari saja doser bisa berbelok? Itu karena doser Caterpillar menggunakan sistem kemudi jenis steering clutch and brake yang sudah dikontrol secara elektronik. Pada steering clutch and brake ada sebuah komponen yang bernama fingertip control. Fingertip control inilah yang berfungsi sebagai pengganti roda kemudi untuk membelokkan doser. Nah, dengan komponen ini cukup dengan menggerakkan satu jari saja, doser sudah bisa berbelok. Mari kita lihat diagram elektrik pada steering clutch and brake ini, agar kita lebih mudah dalam memahami cara kerja dari steering clutch and brake pada doser. Powertrain HM yang mengatur kerja steering clutch and brake dengan cara menghidupkan dan mematikan brake dan clutch solenoid setelah mendapat input dari fingertip control switch kanan dan kiri. Secara hidrolik system, ada dua komponen penting dalam sistem kemudi ini yang mempunyai cara kerja saling bertentangan. Yang pertama adalah clutch dan yang kedua adalah brake. Clutch ketika mendapatkan pressure maka akan engage, sedangkan brake kebalikannya. Ketika mendapatkan pressure, justru akan rilis. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan hidrolik skematik steering clutch and brake pada saat doser berjalan lurus. Kalau kita perhatikan, trek kanan dan kiri masing-masing mempunyai dua buah solenoid. Satu solenoid untuk clutch dan satu solenoid untuk brake. Letak pemasangan solenoidnya di mana? Solenoid tersebut terpasang di atas steering clutch and brake control valve. Ada 6 buah solenoid valve yang terpasang pada control valve tersebut. 2 solenoid valve berjenis on-off, sedangkan 4 lainnya berjenis proporsional. Parking brake dan secondary brake solenoid valve berjenis on-off, sedangkan clutch dan brake solenoid valve berjenis proporsional. Kita perhatikan dulu tabel berikut ini. Pada parking brake solenoid valve, ketika sedang energize, maka brake sebelah kanan dan brake sebelah kiri akan engage. Sedangkan ketika sedang di-energize, maka brake sebelah kanan dan sebelah kiri akan rilis. Demikian juga dengan secondary brake solenoid valve. Ketika sedang energize, brake sebelah kanan dan sebelah kiri akan engage. Dan ketika sedang di-energize, brake sebelah kanan dan sebelah kiri akan rilis. Ketika brake solenoid valve sebelah kanan sedang energize, hanya brake sebelah kanan yang rilis. Ketika brake solenoid valve sebelah kanan sedang di-energize, maka brake sebelah kanan akan engage. Ketika brake solenoid valve sebelah kiri energize, maka brake sebelah kiri akan rilis. Tetapi ketika brake solenoid valve sebelah kiri di-energize, maka brake sebelah kiri akan engage. Clutch solenoid valve sebelah kanan energize, maka hanya clutch sebelah kanan saja yang akan engage. Ketika clutch solenoid valve sebelah kanan di-energize, maka clutch sebelah kanan akan rilis. Demikian juga dengan clutch solenoid valve sebelah kiri. Ketika clutch solenoid valve sebelah kiri energize, hanya clutch sebelah kiri yang akan engage. Sedangkan ketika clutch solenoid valve sedang di-energize, maka clutch sebelah kiri akan rilis. Untuk memahami cara kerja steering clutch and brake secara utuh, kita harus memegang prinsip-prinsipnya terlebih dahulu. Supaya tenaga dari engine bisa diteruskan sampai ke funnel drive, clutch harus dalam kondisi engage dan brake dalam kondisi release. Supaya doser bisa berbelok,
tenaga dari engine yang menuju ke final drive salah satunya harus diputuskan dengan cara merilis clutch. Ketika doser sedang berjalan lurus, parking brake solenoid valve dan secondary brake solenoid valve dalam kondisi de-energized atau off, sedangkan brake solenoid valve dan clutch solenoid valve dalam kondisi energized atau on. Suplai oli dari transmission pump diteruskan ke brake solenoid valve dan clutch solenoid valve kanan dan kiri. Karena clutch solenoid valve dan brake solenoid valve dalam kondisi energized, maka oli dari pompa diteruskan sebagai pilot pressure menuju ke akumulator chamber untuk membuka reducing spool sehingga suplai oli dari transmission pump bisa menuju ke brake kanan dan kiri serta clutch kanan dan kiri. Pressure yang menuju ke brake digunakan untuk merilis brake, sedangkan pressure yang menuju ke clutch digunakan untuk mengengagekan clutch, sehingga tenaga dari engine dapat diteruskan ke final drive kanan dan kiri. Itulah cara membuat doser bisa berjalan dengan lurus. Untuk membelokkan doser, cukup dengan menarik fingertip control saja. Jika ingin dosernya berbelok secara perlahan, tarik saja fingertip kontrolnya secara perlahan, tidak usah sampai full. Tetapi jika ingin dosernya berbelok tajam dan cepat, maka tarik fingertip kontrolnya secara full atau secara penuh. Ketika operator membelokkan doser ke arah kanan secara perlahan, clutch solenoid valve sebelah kanan akan dimatikan oleh powertrain ECM. Suplai oli dari transmission pump yang seharusnya digunakan untuk membuka reducing spool akan diblok oleh clutch solenoid valve, sehingga reducing spool akan tertutup dan menutup aliran oli dari transmission pump yang akan digunakan untuk mengengagekan clutch. Sedangkan oli yang ada di dalam clutch akan dialirkan kembali ke tank. Dengan cara seperti itu, clutch menjadi rilis dan tenaga dari engine tidak bisa diteruskan ke final drive sebelah kanan. Karena tenaga engine hanya bisa disalurkan ke final drive sebelah kiri saja, maka doser akan berbelok ke arah kanan secara perlahan. Ketika operator menarik fingertip control sebelah kanan secara penuh, transmission ECM akan mematikan clutch solenoid valve sebelah kanan dan brake solenoid valve sebelah kanan. Karena brake solenoid valve dimatikan oleh transmission ECM, pilot pressure yang seharusnya digunakan untuk membuka reducing spool akan diblok dan akan didrain menuju ke tank. Dan karena reducing spool dalam kondisi tertutup, suplai oli dari transmission pump yang seharusnya digunakan untuk merilis brake akan diblok juga. Akibatnya, brake sebelah kanan akan engage. Karena clutch solenoid valve dan brake solenoid valve dimatikan oleh powertrain ECM, maka clutch akan rilis dan brake akan engage, sehingga pada saat operator menarik fingertip control secara penuh, maka clutch sebelah kanan akan rilis dan brake sebelah kanan akan engage. Dengan cara seperti itu, doser akan berbelok secara tajam. Ketika operator menginjak service brake pedal, brake pedal position sensor akan mengirimkan signal ke powertrain ECM. Kemudian powertrain ECM akan mengurangi jumlah arus listrik yang menuju ke brake solenoid control valve kanan dan kiri. Semakin jauh pedal service brake diinjak, maka jumlah arus listrik yang dikirimkan akan semakin kecil. Semakin kecil jumlah arus yang dikirimkan ke brake solenoid valve, maka pilot pressure akan semakin banyak yang dihubungkan ke drain, sehingga pilot pressure yang seharusnya digunakan untuk mendorong reducing spool akan berkurang pula. Akibatnya, reducing spool akan bergeser ke arah kiri. Ketika reducing spool bergerak ke arah kiri, oli bertekanan di dalam brake system yang digunakan untuk merilis brake akan di-drain ke tank, dan oli yang dari pompa akan ditutup. Seiring dengan penurunan tekanan di dalam sistem, maka brake akan semakin engage. Ketika operator menginjak service brake pedal secara penuh, maka secondary brake switch akan aktif dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke brake solenoid valve.
sehingga brake solenoid valve akan energize. Dengan energize-nya secondary brake solenoid valve, maka brake pellet pressure akan di-drain menuju ke tank, sehingga membuat reducing spool akan sepenuhnya bergerak ke kiri dan menutup suplai oli yang dari pompa. Selanjutnya, oli bertekanan di dalam brake circuit akan di-drain ke tank. Dengan penurunan tekanan di dalam brake circuit ini, maka spring pada brake akan membuat brake menjadi full engage. Ketika operator menekan parking brake switch ke posisi on, maka parking brake solenoid valve dan secondary brake solenoid valve akan energize. Sedangkan brake solenoid valve kanan dan kiri akan de-energize, sehingga parking brake dan secondary brake solenoid valve akan sepenuhnya mendrain pellet pressure dari brake reducing spool kanan dan kiri menuju ke tank melewati check valve. Karena pellet pressure di-drain menuju ke tank, reducing spool akan bergeser ke arah kiri dan menutup aliran oli dari pompa. Sedangkan oli yang di dalam brake circuit akan di-drain menuju ke tank, sehingga spring akan mengengagekan brake. Ketika parking brake dalam kondisi engage, clutch solenoid valve tetap dalam kondisi energize, sehingga clutch kanan dan kiri tetap dalam kondisi engage. Dalam kondisi ini, tenaga dari engine tetap bisa diteruskan ke final drive kanan dan kiri melalui clutch kanan dan kiri. Untuk status nilai masing-masing solenoid pada saat sedang bekerja bisa kita pantau melalui advisor atau melalui electronic technician, sehingga memudahkan technician ketika mendiagnosa permasalahan di steering clutch and brake. Oke sobat tambang, itulah sedikit penjelasan tentang cara kerja steering clutch and brake di doser Caterpillar, dan nantikan penjelasan tentang steering jenis lainnya di doser Caterpillar. Sedikit dari kami dan mudah-mudahan itu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.